Halo Pedikers, kabar baru dan membahagiakan kembali terdengar di negeri kita. Pesatnya perkembangan teknologi dimanfaatkan dengan baik di berbagai bidang. Kali ini, ada deretan alat berat karya anak bangsa yang telah diakui sampai pasar global. Dan untuk mengapresiasi orang-orang yang telah membuat produk ini, nonton video berikut sampai habis. Mari kita bongkar. Kasmin Riyadi, pria lulusan Politeknik Negeri Semarang, membuktikan bahwa anak bangsa dapat menciptakan alat berat buatan tanah air. Berbekal pengalaman kerja sejak tahun 2005 di bidang servik hidrolik, pria yang akrab disapa Kasmin ini berhasil menciptakan ekskavator pada awal tahun 2018 yang terbilang cukup unik. Karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan alat pengeruk pada umumnya. Meski berukuran kecil dan hanya memiliki berat 500 kg, ia mengklaim alat berat ciptaannya ini bisa bekerja layaknya alat-alat berat buatan produk asing. Hebatnya lagi, ekskavator ini dibuat dengan peralatan sederhana serta bantuan tim kecilnya. Proses pengerjaannya juga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Satu unitnya diselesaikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan. Harga satu unitnya dibanderol dengan kisaran 250 juta rupiah. Nama Kasmino diambil dari nama depannya. Penambahan huruf O digunakan agar dapat bersaing dengan produk asing seperti Kobelco, Tadano, dan sejenisnya. Pria asal Cilacap ini memang sengaja ingin mensejajarkan ciptaannya dengan produk asing seperti buatan Jepang, Jerman, atau negara-negara maju lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa produk dalam negeri bisa berjaya di negara sendiri. Usaha Kasmin ini wajib diapresiasi nih Pedikers. Nah, selain memproduksi senjata, PT Pindad kini melebarkan sayap ke sektor pertanian dengan membuat traktor multiguna roda 4 tipe PTM 45. Alsintan atau alat dan mesin pertanian ini merupakan tipe traktor poros ganda atau 4-wheel drive yang mulai diproduksi sejak tahun 2018. Berfungsi untuk mengolah lahan dengan menggunakan alat bajak berbentuk piringan atau pisau rotari. Memiliki berat 2.250 kg, serta panjang 3,3 meter, menggunakan bahan bakar solar dengan kapasitas tangki 32 liter. Keberadaan traktor karya anak bangsa ini tak hanya meringankan biaya produksi, namun juga menghemat waktu dan mengatasi keterbatasan tenaga para petani. Karena hingga saat ini, kesenjangan kebutuhan dan jumlah unit Alsintan yang tersedia di lapangan masih menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang modern. Dengan hadirnya alat pertanian ini, semoga kedepannya negara kita bisa mandiri dan tak lagi bergantung dengan peralatan impor dari asing ya, Pedikers. Dan sebelum memproduksi traktor, PT Pindad telah merambah dunia alat berat dengan pembuatan ekskavator. Excava 200 merupakan produk pertama PT Pindad yang menggabungkan kompetensi pada produk pertahanan dan keamanan. Mulai diproduksi pada tahun 2015, pihak PT Pindad langsung meluncurkan 600 unit ke Kementerian PUPR dengan nilai kontrak sebesar 800 miliar rupiah. Kalau dihitung-hitung, harga satuannya mencapai 1,3 miliar rupiah. Dan sejak tahun 2016, Excava 200 telah diproduksi secara massal dengan kapasitas pembuatan 50 unit setiap bulan. PT Pindad juga mengklaim produk Excava 200 ini sebagai produk hemat bahan bakar yang mempunyai daya tampung hingga 20 ton dan dapat masuk ke medan yang cukup dalam. Tentunya sebagai produk awal, ekskavator ini memiliki banyak kekurangan. Namun, komitmen pemerintah dan keberanian PT Pindad untuk mulai memasuki industri canggih ini patut diacungi jempol. Setelah sukses dengan Excava 200, Pindad kemudian membuat produk ekskavator jenis baru, yakni Excava Amphibious. Varian ini pertama kali diperkenalkan di pameran konstruksi tahun 2018. Bersaing dengan produk ekskavator jenis amfibi buatan luar di kelas 20 ton. Dibekali mesin jenis intercool 170 horsepower yang sangat premium di kelasnya, varian berdimensi 14x5x4 ini sudah mampu membawa berat 30 ton untuk bekerja di medan kemiringan 30 hingga 40 derajat. Didukung dengan peralatan khusus, ekskavator Amphibious merupakan salah satu produk yang bisa beroperasi lebih optimal untuk pekerjaan di atas air atau rawa.
Adapun beberapa keunggulan lainnya di produk Excava ini antara lain retractable dan expandable ponton, artinya pada bagian undercarriage yang terpasang di produk ini, ponton dapat melebar dan mengecil. Hal itu berfungsi saat mobilitas di medan yang sempit ataupun yang luas. Selain itu, produk ini juga sudah mulai masuk ke sektor pertambangan dan digunakan di tambang batu bara. Berbicara tentang produk karya anak bangsa pada pertengahan tahun 1998, rupanya Indonesia sudah mulai membuat produk nasional. Saat itu PT Wahana Perkasa Auto Jaya, yang merupakan anak perusahaan grup Texmaco, muncul dengan memperkenalkan truk perkasa di pasar Indonesia. Klien pertamanya tak lain adalah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan militer ataupun polisi yang digunakan sebagai kendaraan militer dan kendaraan taktis. Secara kualitas tak perlu dikhawatirkan. Truk ini mengusung berbagai komponen dan teknologi yang diambil dari pabrikan yang berkualitas. Hanya saja, kiprah truk perkasa tak begitu cemerlang. Diluncurkan saat krisis moneter membuat truk ini terkena imbasnya. Penjualannya merosot tajam, bahkan produsen truk perkasa sampai mengalami permasalahan keuangan. Alhasil produksi truk ini tak bisa berkembang dan kiprahnya terhenti pada tahun 2004 lalu. Meski demikian, di awal peluncurannya, truk ini sudah banyak dipakai TNI dan Polri. Ada sekitar 150 unit truk perkasa yang digunakan oleh dua instansi tersebut. Sangat disayangkan ya, produk yang harusnya bisa jadi kebanggaan bangsa ini harus layu sebelum berkembang. Selain produk traktor PT Pindad yang telah dibahas tadi, kita juga telah memiliki Autonomous Tractor yang merupakan hasil inovasi terbaru Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Mulai dikembangkan sejak tahun 2015, hingga saat ini telah dioperasikan di beberapa daerah pertanian di Indonesia. Traktor 4 roda ini menggunakan sistem navigasi GPS berbasis real-time kinematika. Traktor tanpa awak ini mempunyai fungsi dan keunggulan untuk mengolah tanah dengan menggunakan traktor roda 4 dengan sistem kemudi yang dapat dikendalikan secara otomatis. Traktor otonom ini dapat melakukan pengolahan lahan sesuai dengan peta perencanaan dengan akurasi 5-25 cm. Bayangkan jika para petani di Indonesia menggunakan traktor canggih ini, mereka tak perlu lagi bermandi peluh untuk mencangkul tanah, cukup menunggu di tepi lahan dan mengendalikan traktor dari jarak jauh, menjalankan tugasnya mengolah lahan. Nah, di bidang manufaktur, anak bangsa juga telah menciptakan karyanya loh. Orbit, salah satu produsen kendaraan listrik ternama di Indonesia, merupakan produksi kendaraan tarik berenergi listrik. Orbit Towing Tractor adalah alat tarik industrial yang mampu menarik beban-beban industrial dari 1,5 ton hingga 3,5 ton. Towing Tractor ini sudah digunakan sebagai kendaraan tarik di sejumlah industri di tanah air. Dilansir dari tribunnews.com, karya anak bangsa ini ternyata cukup diminati pasar bukan hanya oleh perusahaan lokal, tapi juga digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang dan Eropa. Hadirnya Orbit Towing Tractor di tengah industri manufaktur yang masih dikuasai perusahaan global tentu memberi warna tersendiri dalam perkembangan teknologi tanah air. Setuju nggak, Bedikers?